warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Sarasdewi dengan NIM D1B1222037. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Mega Rizky Makassar, program studi S1 Farmasi. Baiklah, ini adalah video ketiga saya membahas mengenai mata kuliah wawasan ilmu farmasi yang telah diberikan oleh Bapak Apoteker Safarudin MSI. Kali ini saya akan membahas mengenai retail farmasi and business farmasi. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas pertama, yaitu adalah apotik retail, di mana apotik adalah suatu jenis bisnis eceran atau retail yang komoditasnya atau barang yang diperdagangkan terdiri dari perbekalan kefarmasian yang meliputi obat dan bahan obat, serta perbekalan kesehatan. Apotik juga merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotik memiliki dua kegunaan, yaitu dalam memberi pelayanan kesehatan serta dalam bisnis atau persaingan. Selanjutnya, dalam industri farmasi, parenteral dapat dikategorikan ke dalam apotik konvensional, toko obat konvensional, dan apotik atau toko obat modern. Sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda, aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an, dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an awal. Nah, konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional, yaitu berbasis pada konsep ada resep, ada uang, dan maka ada barang, menuju strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern, yaitu berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Selanjutnya, konsep pemasaran yang terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah industri farmasi memproduksi banyak obat, yang kedua obat etikal maupun obat bebas, dan yang ketiga yaitu satu kelas terapi sama dengan bermacam nama dagang maupun generik. Dan keempat, obat didistribusikan oleh perusahaan besar farmasi, lalu kepada apotik, rumah sakit maupun toko obat. Dan terakhir, selain dipasarkan dalam negeri, obat tersebut juga diekspor ke berbagai negara. Setelah itu, kegiatan usaha perseroan di bidang retail farmasi yang meliputi apotik, klinik kesehatan, dan laboratorium diagnostik yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, perseroan telah memiliki lebih dari 1.232 jaringan apotik yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, baiklah, ini adalah contohnya, yaitu Kimia Farma yang tersebar di beberapa Indonesia. Lalu ini adalah contoh dari toko obat. Selanjutnya, bisnis farmasi. Dengan kurang lebih 270 juta jiwa penduduk, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan. Pasar farmasi Indonesia menduduki peringkat teratas di kawasan ASEAN pada tahun 2021. Kebutuhan akan obat-obatan dan alat kesehatan disinyalir makin meningkat, namun tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah produsen. Oleh karena itu, peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih sangat menjanjikan untuk digarap. Nah, di sini bisnis farmasi terbagi menjadi dua, yaitu bisnis kefarmasian non-pelayanan dan bisnis pelayanan kefarmasian. Contoh dari bisnis kefarmasian non-pelayanan yaitu pabrik obat, dan PBF yaitu perusahaan besar farmasi dan penyediaan bahan baku maupun bahan setengah jadi. Yang pertama, pabrik obat yaitu menghasilkan perbekalan farmasi termasuk obat jadi dari bahan baku yang dihasilkan oleh industri farmasi riset dan atau industri sintesis atau fermentasi. Yang kedua, PBF perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, jenis bisnis apotik paling umum terbagi menjadi 6. Yang pertama itu apotik retail, lalu yang kedua apotik rumah sakit atau klinik, dan yang ketiga adalah apotik industrial, dan keempat adalah apotik racikan, dan kelima itu adalah apotik perawatan rumah, dan terakhir adalah apotik riset.
Lalu dimensi penilaian bisnis pelayanan atau service bisnis yang retail apotik termasuk ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama adalah responsiveness atau tingkat ketanggapan, dan kedua itu adalah reliability atau tingkat kehandalan, dan ketiga adalah assurance atau jaminan, dan keempat yaitu empathy atau adalah empati, dan yang terakhir adalah tangibles yaitu bukti fisik. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai retail pharmacy and business pharmacy. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.